Ya, saudara, sejumlah masalah keuangan masih mengemuka. Sementara pandemi belum juga usai. Bagaimana G20 yang dipimpin Indonesia pada 2022 menempatkan diri dalam upaya mencari solusi atas masalah-masalah ini? Kita akan langsung berdialog dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu. Selamat malam, Pak Febrio. Selamat malam, Mbak Nirma, apa kabar? Alhamdulillah baik, salam sehat Pak Febrio. Sehat-sehat semua ya. Ya baik, Pak Febrio, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan untuk penyelenggaraan presidensi G20 2022 dan kita tahu masalah keuangan ini masih menjadi sorotan. Lantas seperti apa atau bagaimana kiprah dari G20 dalam menyelesaikan permasalahan dunia, tentunya di bidang ekonomi dan keuangan? Nah, ini memang menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk memegang presidensi G20 pada waktu yang sangat-sangat tepat. Saat ini seluruh dunia sedang mengalami masalah yang juga kita alami bersama, yaitu pandemi, yang jelas ini dampaknya juga adalah terhadap perekonomian dan juga untuk sektor keuangan. Dalam sejarahnya, G20 ini sendiri memang juga dibentuk adalah sebagai respon terhadap penanganan dampak krisis di berbagai wilayah, termasuk waktu itu adalah krisis Asia 97-98. Dalam progresnya kemudian beberapa negara besar di dunia mulai dari G7 waktu itu kemudian tumbuh menjadi G20. Ini anggotanya Argentina, Australia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Brazil, China, Indonesia, India, Korea, Meksiko, Rusia, Turki, dan Uni Eropa. Ini memang menjadi suatu forum yang sangat efektif dan kita bisa membahas sangat banyak di dalam forum ini. Karena ini memang menyangkut 20 negara, kurang lebih negara yang ekonominya terbesar di dunia. Sehingga paling tidak misalnya untuk perkembangannya pun ini walaupun waktu itu dimulai dengan pertemuan antara Menteri Keuangan dan juga Gubernur Central Bank dari 20 negara ini, kemudian ini berkembang menjadi suatu forum yang semakin kuat, bahkan dihadiri oleh pemimpin negara-negara G20 tersebut, yaitu pertama kali di waktu itu respon terhadap krisis 2008, waktu itu di Washington DC. Dan inilah yang selalu kita pantau, Indonesia perannya di dalam G20 ini semakin kuat. Saat ini kita dipercaya untuk menjadi memegang presidensi untuk 2022, dan baru saja kemarin kita tanggal 13 kemarin di Washington DC menghadiri forum ini, dan kita melihat bagaimana isu-isu kesiapan dari semua negara, termasuk negara Indonesia yang kalau kita banding-bandingkan relatif cukup baik dibandingkan banyak negara di dunia. Pada saat ini kita punya kesempatan untuk memegang posisi leadership, di mana kita akan bisa menetapkan atau mengarahkan kebijakan global, tentunya untuk kepentingan Indonesia dan juga kepentingan banyak negara lain, khususnya negara berkembang di dunia, untuk menghadapi konteks krisis saat ini. Ya baik Pak Febrio, ini kan merupakan kali pertama Indonesia ditunjuk sebagai presidensi G20 sejak pertama kali dibentuk dari tahun 1999. Lantas apa sesungguhnya makna presidensi G20 2022 ini untuk Indonesia bagi masyarakat Indonesia? Oh, banyak sekali. Pertama adalah memang kita melihat saat kita ditunjuk menjadi pemegang presidensi G20 ini, kita melihat kepentingan Indonesia sangat tepat untuk kita perjuangkan pada saat kita menghadapi pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini seluruh dunia. Sehingga Indonesia memang memiliki posisi yang sangat strategis ketika kita memegang leadership. Kita memang menetapkan agenda yang akan dibahas dalam G20 yang sepanjang tahun itu. Lalu kita juga punya peluang untuk mengarahkan kebijakan tersebut, tentunya untuk kepentingan Indonesia dan juga kepentingan negara berkembang. Kita bisa mengedepankan leadership kita. Misalnya adalah dalam konteks saat ini jelas kepentingan kita adalah untuk kesehatan. Bagaimana kita bisa membantu mengarahkan kebijakan publik di dunia secara global untuk tentang distribusi vaksin. Bagaimana vaksin ini adalah menjadi barang publik global, bukan hanya negara maju yang saat ini punya resource untuk dapat vaksin, tetapi negara berkembang termasuk Indonesia juga
harus punya ketersediaan vaksin yang cukup. Karena dalam konteks pandemi ini, kalau satu negara saja tidak mendapatkan vaksin lalu kemudian pandeminya berlanjut secara lama, itu risiko secara global. Jadi memang ini sama-sama kita siapkan, kita angkat tema, kita ingin recover together, recover stronger. Jadi memang kalau dalam konteks pandemi ini, kebersamaan secara global itu menjadi barang publik yang harus kita perjuangkan bersama. Banyak lagi hal-hal yang lain yang memang kita kejar dalam G20 ini tentunya adalah bagaimana kita mengangkat ekonomi Indonesia tersebut untuk misalnya mengarahkan investasi untuk bisa banyak terjadi di Indonesia. Ya, baik Pak Febrio, mungkin salah satunya menurut Menteri Keuangan reformasi di bidang perpajakan ini akan menjadi menu utama begitu, karena ini merupakan salah satu yang diprioritaskan bagi bangsa Indonesia. Nah, ini terlihat dari terdapat 4 agenda legacy dan juga 7 agenda prioritas G20 pada jalur keuangan presidensi Indonesia 2022 mendatang. Ini bisa dijelaskan apa posisi terkini dari G20 terkait agenda-agenda tersebut? Dan bagaimana pula gitu dengan posisi Indonesia sendiri? Baik, nah ini adalah salah satu contoh yang sangat baik bagaimana forum G20 ini berhasil kita manfaatkan untuk kepentingan Indonesia. Yang terkait dengan perpajakan internasional ini, kita memang sangat diuntungkan dengan perkembangan yang terjadi. Sebenarnya pembahasan ini bukan hanya dalam waktu-waktu terakhir saja, tetapi sudah bertahun-tahun. Tetapi kemudian dalam presidensi Italia saat ini memang menghasilkan kesepakatan yang relatif sangat kuat, sehingga kita bisa melanjutkan nanti di presidensi Indonesia. Di dalam presidensi Italia ini saat ini sudah disepakati pendekatan multilateralisme dalam yang terkait disebut base erosion profit shifting. Bagaimana persaingan tarif pajak yang tidak sehat itu bisa dihindarkan dan perpajakan internasional itu lebih stabil, adil, dan inklusif. Jadi kita bisa bersama-sama seluruh negara melihat supaya perpajakan semua negara itu tidak terlalu banyak persaingannya lagi, dan kita bisa sepakati berapa sebenarnya minimum pajak untuk tiap-tiap negara sehingga tidak terjadi penghindaran pajak, dia pergi ke negara-negara yang dia bisa manfaatkan rezim perpajakannya. Ya, baik, kita berharap juga semoga presidensi G20 Indonesia ini bisa menjadi momentum strategis untuk mempromosikan pemulihan ekonomi dunia. Terima kasih Bapak Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Ya, saudara, usai jeda, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pandemi kita tidak boleh